Kita mulai dari soal yang pertama. Hasil dari 7/5 min 3/2 dibagi 2/2. Nah, soal ini sebenarnya mudah gitu ya, karena sudah diajarkan dari SD. Mungkin yang perlu dilakukan adalah sering-sering latihan agar bisa menjawabnya dengan lebih cepat. Konsepnya sederhana, tentunya dalam mengoperasikan matematika didahulukan bagi ya, operasi pembagian dibandingkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi kita kerjakan dahulu 3/1/2 dibagi 2/1/2. Nah, karena ini pecahan campuran, untuk memudahkan pengoperasian kita ubah ke dalam pecahan biasa. Caranya adalah dengan cara mengalihkan penyebut dengan bilangan utama, kemudian dijumlahkan dengan pembilang. Misalnya 2 dikali 3 itu 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi ini pecahan biasanya adalah 7/2. Sementara untuk yang sisi sebelah kanan, 2 dikali 2, 4 ditambah 1, 5. Jadi hasilnya adalah seperti ini. 7/2 dibagi 5/2. Kemudian kita merubah operasinya menjadi perkalian, sehingga kita membalikkan pembilang dan penyebutnya. Jadi bentuknya seperti ini, yaitu 7/2 dikali 2/5. Nah, kedua ruas sama-sama kita bisa bagi 2, sehingga hasilnya menjadi 7/5. Tahapan selanjutnya adalah mengurangkan 7/1/5 dengan 7/5. Tapi sebelumnya dirubah dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 7 dikali 5, 35, ditambah 1, 36. Kemudian dikurangi 7/5, dan hasilnya adalah 29/5. Untuk mengubahnya kembali ke dalam pecahan campuran dengan cara membagi pembilang dengan penyebut, yaitu 29 dibagi 5, kita memperoleh 5, sisa 4. Jadi sisanya kita taruh sebagai pembilang, dan penyebutnya adalah sesuai dengan pecahan sebelumnya, sehingga hasilnya adalah 5/4/5. Jawabannya E. Oke, mudah kan mengerjakannya? Selanjutnya, Sobat Wana Learning bisa mengerjakan soal serupa, dan jangan lupa nanti tulis jawabannya di kolom komentar ya, atau mungkin bisa menulis caranya juga di kolom komentar agar teman-teman yang lain bisa mempelajarinya. Mudah-mudahan jawaban kamu benar ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hubungan nilai A dan B yang tepat dari tabel di bawah ini adalah, jadi dalam soal ini disediakan tabel yang berisi kolom A dan kolom B. Masing-masing kolom terdapat kondisi operasi matematika dalam bentuk pecahan. Jadi caranya sebenarnya hampir sama. Kita harus menyelesaikan operasi matematika ini agar dapat memperoleh hubungan antara kolom A dan kolom B. Mari kita selesaikan dahulu untuk kolom A. Seperti biasa, ketika menemukan pecahan campuran, kita ubah ke dalam pecahan biasa. Caranya seperti tadi, yaitu penyebut dikali angka bulat di depan ditambah pembilang, sehingga 4 dikali 3, 12, ditambah 1, 13. Sementara penyebutnya tetap, jadi hasilnya adalah 13/4. Kemudian dikurangi dengan 1/5. Nah, sebelum menyelesaikan operasi ini, ada baiknya melihat penyebut dari semua pecahan. Jadi penyebutnya adalah 4, 5, 4, dan 12. Nah, untuk dapat mengoperasikannya tentunya kita harus menyamakan penyebut. Untuk menyamakan penyebut,
cara yang paling efektif dan efisien adalah dengan menggunakan KPK dari penyebutnya. Jadi KPK dari 4, 5, dan 12 itu adalah 60. Sehingga kita buat penyebutnya dalam per 60. Kemudian untuk cara mengoperasikannya adalah dengan cara membagi masing-masing penyebutnya, yakni 60 dibagi 4 itu adalah 15. 15 dikali 13 adalah 195. Kemudian untuk sisi sebelah kanan 60 dibagi 5 itu 12. 12 dikali 1 12 dan tanda negatifnya tetap. Nah, jadi jangan lupa ya, cara menyamakan penyebut itu adalah dengan membagi dahulu, kemudian mengalihkan dengan pembilangnya. Kemudian untuk kondisi B juga kita lakukan serupa, yaitu dengan menjumlahkan dengan menyamakan penyebut. Nah, 60 dibagi 4 itu adalah 15. 15 dikali 7 105. 60 dibagi 12 itu 5. 13 kali 5 65. Sehingga kita akan memperoleh hasilnya adalah 170 per 60 untuk B, dan untuk A itu 183 per 60. Jadi kuncinya dalam tes SKD ini adalah ketelitian dan kecepatan. Nah, setelah diperoleh nilai A dan B, maka kita bisa menentukan hubungan antara A dan B. Tentunya 183 per 60 itu lebih besar dari 170 per 60, sehingga jawabannya adalah yang A. Oke Sobat Wana, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Mardi adalah pemilik toko sembako. Awalnya ia memiliki 40 liter beras. Lalu berasnya jatuh sebanyak 5,5 liter. Pak Mardi mengemas sisa beras yang tidak jatuh ke dalam kantong berukuran 0,5 liter. Banyaknya kantong beras yang dimiliki oleh Pak Mardi adalah... Nah, Sobat Wahana, jadi pada soal ini sebenarnya konsep pengerjaannya serupa dengan soal-soal yang telah kita kerjakan sebelumnya, yakni dengan pengoperasian bilangan pecahan. Nah, cuma ini hanya dikemas dalam bentuk soal cerita. Nah, jika kita ilustrasikan, beras 40 liter ini jatuh sebanyak 5,5 liter. Nah, Pak Mardi hanya mengemas sisa beras yang tidak jatuh ke dalam kantong, sehingga sisa beras yang dimiliki oleh Pak Mardi itu adalah sebanyak 40 liter dikurangi 5,5 liter. Nah, karena ini dalam bentuk pecahan campuran seperti biasa, angka baiknya kita kerjakan lebih mudah dalam bentuk pecahan biasa, yakni dengan cara 2 dikali 5 itu 10 ditambah 1 11, sehingga jadinya adalah 11 per 2. Sementara 40 liter ini dijadikan juga dalam bentuk pecahan, yaitu dengan cara membuat penyebutnya menjadi bernilai 2, sehingga 40 liter ini juga dikali 2, sehingga hasilnya adalah 80 per 2. Kemudian baru bisa dioperasikan, yaitu 80 per 2 dikurangi 11 per 2 sama dengan 69 per 2 liter. Ini adalah sisa beras yang dimiliki oleh Pak Mardi. Nah, pertanyaan dalam soal yaitu Pak Mardi akan membagi sisa beras ini ke dalam kantong yang berukuran 0,5 liter, sehingga operasi matematika yang digunakan adalah 69 per 2 itu dibagi 0,5 liter. Nah, berapa kantong yang dimiliki Pak Mardi? Jadi kita harus mengoperasikannya. Nah, 69 per 2 dibagi 1 per 2 ini bisa dioperasikan dengan cara mengalihkan, yaitu dengan membalikkan pembilang dan penyebutnya, sehingga menjadi 69 per 2 dikali 2 per 1. Nah, kedua ruas itu 2 itu bisa disederhanakan,
sehingga hasilnya adalah 69. Sehingga kantong beras yang dimiliki oleh Pak Mardi yang berukuran setengah liter itu sebanyak 69. Jawabannya adalah A. Oke Sobat Wana, semoga masih stay di video kali ini. Mari kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Itu pada sebuah teater terdapat 10 baris kursi. Baris pertama terdapat 25 kursi. Pada setiap baris selanjutnya selalu bertambah 2 kursi pada tiap ujungnya. Banyak kursi pada baris ke-9 adalah. Nah, ini pertanyaannya menggunakan konsep yang berbeda dengan pengerjaan pada soal-soal sebelumnya. Konsep pada soal kali ini adalah menggunakan konsep deret aritmatika. Untuk memperoleh nilai atau banyaknya kursi pada baris tertentu, kalau dalam soal disebutkan baris ke-9, maka menggunakan rumus seperti di layar, yaitu UN plus A, UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, UN ini adalah suku ke N deret aritmatika. Kemudian A adalah suku pertama deret aritmatika, N adalah banyaknya suku, dan B adalah beda atau selisih. Nah, pada soal ini yang kita cari adalah U ke-9, yaitu banyaknya kursi pada baris ke-9. N yaitu 9, dan A suku pertama itu adalah 25 karena pada baris pertama ada 25 kursi. Sementara beda atau selisih itu sama dengan 2 karena pada setiap baris selanjutnya selalu bertambah 2 kursi. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh 25 ditambah 9 dikurangi 1 dikali 2 itu sebesar 41, sehingga banyaknya kursi pada baris ke-9 adalah 41. Oke, gampang sekali bukan? Mari kita melanjutkan ke soal berikutnya. Pada saat pelajaran olahraga, siswa diminta berbaris membentuk formasi. Pada baris pertama, siswa berjumlah 5 orang. Pada baris berikutnya, selalu bertambah 2 orang siswa. Berapakah jumlah siswa seluruhnya jika terdapat 6 barisan? Nah, ini juga konsepnya mirip seperti soal sebelumnya, namun yang ditanyakan adalah jumlah siswa seluruhnya pada seluruh barisan jika terdapat 6 barisan. Nah, rumus yang digunakan adalah Sn sama dengan N/2 kali 2A plus N-1 kali beda. Yang mana Sn adalah jumlah N suku pertama deret aritmatika, A adalah suku pertama deret aritmatika, N banyaknya suku, dan B beda atau selisih. Jadi, yang kita cari adalah S6 ya, yaitu jumlah pada seluruh barisan yang mana terdapat 6 barisan dalam deret tersebut. Nah, yang mana A itu sama dengan 5, yaitu siswa pada baris pertama. Kemudian N adalah sebanyak 6, yaitu sebanyak 6 suku atau 6 baris. B atau selisih itu adalah 2 karena pada baris berikutnya selalu bertambah 2 orang siswa, artinya selisih setiap barisnya itu adalah 2. Kemudian kita masukkan angka tersebut ke dalam rumus, yakni 6/2 dikali 2 kali 5 plus 6-1 kali 2. Jadi kita kerjakan dulu yang di dalam kurung sehingga diperoleh seperti ini, 3 dikali 10 ditambah 5 dikali 2 sama dengan 3 dikali 20, dan hasilnya adalah 60, sehingga jumlah siswa seluruhnya pada 6 barisan tersebut adalah 60.